Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku mau bahas aplikasi pinjaman online yaitu Finmas ya. Mengingat dari rekan-rekan udah banyak yang menanyakan untuk aplikasi tersebut. Tapi ini yang aku bahas bukan untuk pencairan ya, melainkan untuk resiko telat bayar. Jadi apa sih resikonya kalau kita telat bayar di aplikasi Finmas ya? Yang aku mau bahas yaitu dari penagihannya, lalu status aplikasi tersebut, dan juga yang sering ditanyakan yaitu punya DC lapangan atau enggak ya. Oke, ini aku juga mau kasih contoh ya, untuk penagihan dari aplikasi Finmas ya melalui pesan WhatsApp ya guys. Oke, ini contohnya ya. Aku mau bacain. Selamat sore Bapak atau Ibu. Di sini untuk namanya saya privasi ya. Saya Ricardo Antonius dari agensi Finmas, mau mengingatkan bahwa Bapak Ibu ini sudah sampai pihak ketiga ya guys. Perihal dengan tagihan Bapak atau Ibu, kalau sudah sampai di saya berarti Anda sudah sulit diajak kompromi, dan kemungkinan kolektor kami akan jemput ke alamat yang tertera ya. Jadi intinya ini di sini pesannya, karena belum bayar juga ya, mau menjemput dananya ke rumah ya guys. Saya minta tolong supaya dibayarkan sebelum closing OJK BI checking ya. Jangan gara-gara tunggakan Bapak atau Ibu ini merusak nama baik Bapak Ibu ke depannya. Ini yang maksudnya ini kalau data kita udah masuk ke SIK ya, SIK OJK, antara resikonya kedepannya kita akan kesulitan ya untuk melakukan pengajuan pinjaman ya guys. Saya berharap kita bisa kerjasama supaya permasalahan ini cepat selesai. Saya sangat berterima kasih jika Bapak Ibu merespon saya. Oke, jadi intinya di sini pesannya menagih ya, supaya kita bayar, kalau enggak mau mendatangkan DC ke rumah, dan ada kemungkinan juga data kita mau dimasukin ke BI checking ya guys, atau blacklist seperti itu. Oke. Yang selanjutnya kita cek ya untuk status dari aplikasi Finmas ya guys. Oke, untuk ngeceknya kita langsung ya di website resminya OJK ya guys. Untuk status dari aplikasi Finmas ya. Oke, di sini udah masuk ya. Perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di OJK ya guys. Ini yang terbaru ya, per 16 Maret 2021. Sekarang kita cari untuk aplikasi Finmas ya. Di sini untuk aplikasi Finmas itu ada di nomor 12 ya guys. Kalian fokus di nomor 12. Finmas di sini untuk alamat websitenya finmas.co.id. Ada alamat perusahaannya juga ya, PT Orient Mas Sejahtera. Lalu di sini terdaftar 30 September 2019 ya guys. Untuk aplikasi Finmas di sini terdaftar dan berizin ya guys statusnya. Soalnya di sini ada dua perbedaan ya. Ini yang bawah, ini yang tulisannya masih putih, dan yang atas yang tulisannya agak gelap ya. Kalau yang bawah ini statusnya terdaftar dan masih menunggu proses antrian untuk mendapatkan izin dari OJK ya guys. Dan kalau yang atas yang tulisannya agak gelap ini statusnya terdaftar dan berizin ya. Jadi kalau yang atas ini yang tulisannya agak gelap ini levelnya lebih tinggi ya daripada yang bawah. Oke, nah itu status dari aplikasi Finmas ya. Untuk selanjutnya kita lihat untuk izin aplikasinya ya.
Untuk izin aplikasi kita lihat di Play Store ya guys. Kita cari untuk aplikasi Finmas ya. Oke, di sini udah masuk ya. Finmas PT Oriente Mas Sejahtera ya guys. Sekarang kita lihat untuk izin aplikasinya. Kalau di sini untuk Finmas yang downloadnya udah 1 juta ya guys. Wow, berarti penggunanya udah banyak banget ya. Oke, ini untuk izin aplikasinya ya. 1 kamera, ambil gambar dan video, lalu lokasi ya. Akses lokasi seperti hanya di saat latar depan, lalu ada ponsel ya, baca identitas dan status ponsel. Tapi yang jelas di sini udah sesuai dengan aturan ya. Nggak ada akses kontak ataupun log panggilan. Jadi buat rekan-rekan yang kemarin menanyakan apakah kalau kita telat bayar akan hubungi nomor di luar kontak darurat, itu enggak ya guys. Dan memang aturannya memang hanya memperbolehkan menghubungi kontak darurat ya, atau nomor-nomor yang kita cantumkan di aplikasi ya guys. Oke, itu status dari aplikasi Finmas ya guys. Lalu yang selanjutnya yang sering ditanyakan dari rekan-rekan, Bang, apa kalau kita gagal bayar akan dikunjungi ke rumah? Jadi informasi yang aku dapat sih memang untuk aplikasi Finmas ini punya DC lapangan ya guys. Tapi nggak semua wilayah itu bakalan dikunjungi ya. Yang jelas untuk wilayah Jabodetabek ya, itu ada kemungkinan dikunjungi kalau kita telat bayar. Tapi sepengalaman saya untuk gagal bayar di pinjol, walaupun si pinjol tersebut itu punya DC lapangan sih nggak 100% kita akan dikunjungi ya. Jadi dikunjungi DC itu tergantung hoki ya, nasib atau faktor keberuntungan ya guys. Memang kalau kita lagi apes, mungkin ada kemungkinan kita bakalan dikunjungi ya guys. Tapi yang jelas enggak semua itu dikunjungi ya. Jadi udah nggak aneh kalau gagal bayar di pinjol ada yang dikunjungi, ada yang enggak ya. Jadi menurut saya itu tergantung hoki ya, nasib atau faktor keberuntungan aja ya. Lalu yang berikutnya, Bang, sampai kapan kita akan diteror sama pinjol? Memang kalau kita baru telat bayar, kita bakalan dihubungi terus menerus ya, di telepon, di SMS ataupun melalui pesan WhatsApp ya guys. Tapi untuk teror pinjol itu sifatnya hanya sementara ya. Kalau kita baru telat bayar mungkin sehari 2 hari, dalam hitungan minggu kita masih dihubungi secara terus menerus ya guys. Tapi untuk lama-kelamaan akan berhenti dengan sendirinya ya. Jadi untuk teror pinjol itu sifatnya nggak permanen ya, hanya sementara aja. Jadi lama-kelamaan juga akan berhenti dengan sendirinya. Memang gagal bayar di pinjol kadang mungkin udah lama ya, udah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dan juga 1 tahun pun kadang masih menghubungi ya guys, seperti itu. Tapi itu hanya sekali 2 kali sih, nggak setiap hari. Oke, mungkin itu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.